Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswi Bahasa Indonesia. Saya melanjutkan dari video yang pertama. Video yang pertama tadi saya menjelaskan bagian awal rencana pembelajaran semester. Dan di sini saya akan menjelaskan isi dari RPS pada bagian setiap pertemuan. Jadi pertemuan perkuliahan satu semester itu ada 16 kali pertemuan, yang mana pertemuan tersebut akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama itu pertemuan 1 sampai UTS, ujian tengah semester. Pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Kemudian pertemuan tahap kedua yaitu setelah UTS sampai ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Itu semuanya sama untuk seluruh mata kuliah. Nah, sebelum UTS itu akan ada satu tugas wajib, dan kemudian sebelum UAS itu ada satu tugas wajib juga. Nah, itu nanti komponen penilaiannya sudah saya sampaikan di video yang pertama. Silahkan nanti bisa dilihat ya. Nah, di setiap pertemuan teman-teman itu eh, kita memiliki target. Kira-kira teman-teman setelah pertemuan pertama itu teman-teman bisa paham apa sih ini yang dimaksud sebagai kemampuan akhir tiap tahap belajar. Bisa dilihat di sini ya. Pertemuan pertama teman-teman memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Indikator penilaiannya kemudian dan diikuti dengan kriteria penilaian. Indikator penilaian itu adalah dilihat dari apa nih dosen menilai teman-teman. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan identitas nasional. Kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi fungsi bahasa Indonesia dalam berbagai konteks komunikasi seperti resmi, informal, ilmiah, dan sebagainya. Nah, ini maksudnya di sini di pertemuan pertama, teman-teman, ini kita masih dasar ya, kenapa kita harus tahu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, nanti akan ada, teman-teman akan melihat hubungannya kenapa sekarang mata kuliah bahasa Indonesia itu menjadi mata kuliah wajib universitas. Kemudian, kriteria penilaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan secara deskriptif terdiri dari 3 paragraf atau setara dengan 300 kata apa yang dimaksud dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian pertemuan kedua, ini kemampuan akhir yang diinginkan adalah mahasiswa memahami bentuk-bentuk ragam bahasa Indonesia termasuk pemakai dan pemakaiannya, termasuk pemakai orang dan pemakaiannya bagaimana. Indikator penilaiannya, mahasiswa mampu mengklasifikasikan ragam bahasa Indonesia, termasuk ragam bahasa dalam iklan. Kemudian mampu menganalisis ciri kebahasaan dalam iklan, seperti gaya bahasa, kata persuasif, dan daya tarik visual. Kemudian kriteria dan teknik penilaiannya, teman-teman mampu mengidentifikasi dan menjelaskan ciri-ciri kebahasaan yang umum yang ditemukan dalam iklan baris, termasuk gaya bahasa yang digunakan dalam strategi persuasif yang terdiri atas 3 paragraf atau setara dengan 300 kata. Kemudian pertemuan ketiga, kemampuan akhir setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa memahami dan mampu menggunakan ejaan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Oke, ini dasar ya teman-teman, ini sangat dasar sekali, tetapi masih banyak sekali ditemukan kesalahan-kesalahan ejaan, bahkan sering sekali dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir ketika mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Ketika teman-teman tidak bisa memahami ejaan dengan baik di awal semester ini, dalam mata kuliah bahasa Indonesia, ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan teman-teman di akhir semester, di akhir perkuliahan, sering mendapatkan revisi dari pembimbing skripsi. Revisi terus, revisi terus, revisi terus. Kuncinya ada di sini, karena teman-teman gagal untuk memahami dan menggunakan ejaan. Kemudian indikator penilaiannya, teman-teman nanti akan melihat ejaan dalam iklan baris, kemudian menerapkan ejaan yang konsisten dan benar dalam daftar pustaka sesuai panduan ejaannya. Kemudian mahasiswa kriteria dan penilaiannya mampu mendeskripsikan iklan baris, nanti akan ada contoh produk, kemudian menggunakan ejaan tersebut,
dan tata bahasanya dalam 3 paragraf. Kemudian nanti mahasiswa mengikuti panduan ejaan yang berlaku. Nanti saya akan memberikan buku panduan ejaannya seperti apa. Selanjutnya, buku panduan ejaan, nanti teman-teman bisa mengunduh EYD, ejaan yang disempurnakan di website Badan Bahasa. Silahkan cari website Badan Bahasa Kemendikbud, cari file ejaan yang disempurnakan. Yang terbaru tahun 2022. Selanjutnya, di pertemuan keempat, teman-teman di pertemuan keempat diharapkan memahami pilihan kata atau diksi dalam bahasa Indonesia. Kaitannya di sini adalah diksi dalam karya ilmiah ya. Jadi bagaimana teman-teman nanti bisa memilih kata atau diksi untuk menulis artikel ilmiah. Wah, ternyata dalam membuat karya ilmiah itu mulainya dari kata dulu ya, nggak bisa ya Bu ya, kita langsung nggak bisa. Kalau teman-teman nggak bisa memilih kata atau diksi yang tepat terlebih dahulu, nanti bagaimana penyusunan paragrafnya di tingkat akhir? Paragraf itulah yang nanti akan akhirnya membentuk sebuah artikel, paragraf, paragraf, paragraf. Tetapi ketika dari awal kata atau diksinya saja sudah kurang tepat, pasti akan ada banyak revisi. Kemudian indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu memilih kosakata yang tepat, kemudian menjelaskan perbedaan pilihan kata. Ini kami masih menggunakan sampel dari iklan ya, atau contoh dari iklan terlebih dahulu. Nanti selanjutnya setelah UTS kita langsung eksekusi mengambil contoh dari artikel ilmiah. Ini yang mudah. Kriteria penilaiannya, pilih salah satu produk dan buatlah 2 iklan yang berbeda. Masing-masing menggunakan pilihan kata yang berbeda untuk menarik perhatian target audiens atau pembeli. Pertemuan kelima, memahami bentuk-bentuk kalimat bahasa Indonesia. Di sini setelah kita tadi bisa menentukan kata atau diksi, teman-teman harus sudah bisa membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya bisa Bu membuat kalimat. Yakin. Kalimat yang dimaksud di sini adalah kalimat ilmiah. Berbeda dengan kalimat sehari-hari yang kita gunakan dalam percakapan atau dalam teman-teman ketika membuat caption dalam sosial media. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalimat ilmiah yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah. Kemudian nanti teman-teman masih menggunakan sampel yang sama atau contoh yang sama, teman-teman diminta untuk membuat tulisan deskriptif dalam iklan layanan masyarakat dalam penjualan barang atau jasa. Mohon maaf, di sini ada beberapa teks yang typo karena saya menulis dengan cepat, ada beberapa yang salah, nanti akan saya perbaiki. Selanjutnya pertemuan ke-6, ini pertemuan sebelum pertemuan ke-6 dan ke-7 ini biasanya nanti pertemuan ke-5 atau pertemuan ke-6 sudah mulai ada tugas ya, sudah akan ada boleh tugas. Tugas 1 sebelum UTS. Pertemuan ke-6, mahasiswa sudah mampu memahami penggunaan kalimat efektif dalam komunikasi ilmiah. Tadi pertemuan ke-5 membuat kalimat, pertemuan ke-6 membuat kalimat yang efektif dalam komunikasi ilmiah. Bukan hanya sekedar membuat kalimat saja, tetapi bagaimana teman-teman bisa menulis se-efektif mungkin dalam penulisan artikel ilmiah tanpa bertele-tele. Nah, ini di sini ilmiah dan non-ilmiah ya. Kemudian penilaiannya mampu merancang kalimat efektif yang mampu menarik perhatian target audiens, mampu menerapkan prinsip-prinsip persuasi dalam merumuskan kalimat dalam iklan. Untuk teknik-tekniknya nanti kita bisa memaparkan ini secara detail saat pertemuan, di mana teman-teman bisa sudah mulai membuat alinea. Kemudian sudah ada bagian pendahuluan, isi dan penutup. Kemudian apa saja yang harus ditulis di setiap pendahuluan, isi dan penutup akan terperinci dalam kriteria dan teknik penulisan. Selanjutnya ini adalah pertemuan terakhir, pertemuan ke-7 sebelum ujian tengah semester. Oke, sebelum ujian tengah semester. Aduh, siap-siap nih ya sebelum ujian. Mampu memahami bentuk paragraf deskriptif. Teman-teman bisa mendeskripsikan sesuatu. Nah, di sini nanti teman-teman mulai mendeskripsikan diri sendiri, pendidikan, minat, pengalaman, dan lain-lain. Bagaimana menyusun paragraf itu secara struktur, koheren, teratur, kemudian menghindari kesalahan ejaan dan tata bahasa.
Nah, nanti di sini teman-teman akan mulai menyusun paragraf yang sedikit banyak, sebelumnya hanya 300 kata. Selanjutnya ini sudah 2 kali lipat, yaitu 750 kata. Di sini teman-teman diharapkan bisa mendeskripsikan dirinya secara ilmiah ya, mendeskripsikan diri. Nah, nanti tujuannya adalah ketika setelah UTS, teman-teman bisa menuliskan secara keseluruhan bagaimana kalimat-kalimat ilmiah hingga menjadi sebuah paragraf-paragraf ilmiah. Kemudian untuk ujian tengah semester, komponen pengujiannya adalah dari materi pertemuan 1 sampai 7 saja. Itu juga berlaku untuk ujian akhir semester, hanya pertemuan 9 sampai 16 saja. Jadi ketika teman-teman perhatikan dengan baik setiap pertemuan dan memperhatikan RPS dengan baik, saya yakin teman-teman bisa mengerjakan ujian tengah semester dengan cukup baik pula. Ternyata video untuk pemaparan isi saya bagi saja menjadi 3 karena jika 2 tidak cukup, waktunya terlalu panjang. Untuk pemaparan materi, pemaparan RPS pertemuan ke-9 sampai ke-16, nanti akan saya sampaikan di video yang ketiga. Kemudian untuk tugas pertama tidak ada di dalam RPS, nanti tugas pertama akan berkembang sesuai hasil pertemuan 1 dan 7. Jadi itu nanti akan menjadi kesepakatan kita bersama, kira-kira tugas seperti apa yang akan saya berikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini dengan baik. Jika ada hal yang belum dimengerti, silakan dicatat. Nanti bisa ditanyakan ketika pertemuan secara langsung dengan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.